Oh, oh betapa indahnya hidup kita jalani. Tiada waktu terlewat tanpa bahagia. Mari lihat keluar, terkadang kita lupa kita tak sendiri, menikmati indahnya hidup yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari Pusatnya panti kami itu yayasan itu di Malang, di Jalan Beladian. Terus pendiri kami masih hidup sampai sekarang, seorang Romo TN. Dari masih hidup sampai sekarang. Dan ini fotonya anak sekarang. Sekarang usianya 90 tahun. Panti ini buka pertama itu di Madiun tahun 65. Terus berkembang pindah ke Malang tahun 1975. Setelah itu tersebar di Indonesia itu sejak tahun 90-an. Terus kalau panti di sini buka tahun 2004. Kalau perubahan ada, awalnya dulu anaknya hanya 10, terus berkembang hampir di panti itu hampir 30. Oh, naik. Terus pelayanan itu bukan hanya di panti, tapi ada di luar panti. Dan sekarang jumlahnya baik dalam panti maupun luar panti ada 52. Semua. 55 orang. Kalau yang dalam panti 25, terus yang luar panti 30. Ini campur ya. Kalau yang besar-besar itu yang luar dari Salatiga. Yang besar Itu dari Madiun, dari Malang kan. Awal bukanya panti di sini dulu belum ada anak-anak, jadi diambil dari Malang sebagian, dari Madiun sebagian. Itu yang besar. Selain itu yang kecil-kecil itu dari Temanggung, dari Jogja, dari Tangerang, dari Pati, Semarang itu. Terus yang cowok dari anak yang titipan itu kan jelas mereka orang tua yang mengambilnya. Tapi kalau anak-anak yang tidak titipan ya jelas tanggung jawab semua penuh. Termasuk juga yang titipan kan, walaupun mereka titip kita harus tanggung jawab. Kalau kendala itu saya paling kendala itu kalau saat mereka sakit. Kalau sakit kan harus berobat, kalau berobat, tapi kalau sampai opnam kan harus bagi waktu, ada yang ke rumah sakit, ada yang di rumah, ada yang panti. Jadi itu. Tapi kalau mereka tidak sakit, maksudnya sehat-sehat, ya aman, tidak terlalu repot. Maksudnya kita paling repot untuk pekerjaan rumah. Tapi kalau ada yang sakit, itu repot sekali. Pengasuhnya 5. Mereka ada yang kembali ikatan dinasnya, ada yang lagi praktek selama 1 tahun. Bagaimana dengan mereka yang menjerit karena lapar dan hidup dari belas kasihan orang seperti kita? Bagaimana dengan mereka yang tak punya apa-apa?
senang sekali bergabung dengan anak-anak seperti ini, namanya Mas Caca. Saya melayani anak-anak ketika saya mengalami penderitaan saya itu bagaimana dengan mereka, karena saya tahu bahwa mereka itu orang tuanya tidak ada, karena kurang kasih sayang itu jauh sekali. Melayani mereka, saya sungguh senang dan bahagia, karena walaupun kita kerja, mereka selalu menghibur kita. Walaupun kita emosi, mereka selalu membuat kita tertawa, kadang-kadang tertawa, kadang-kadang nyanyi sendiri mereka. Rasa bahagia kita walaupun kita jauh dari orang tua, tapi inilah kita menganggap mereka ini sebagai orang tua sendiri atau gembala atau malaikat yang mendekati kita. Biasanya saya mengajak mereka bekerja sama atau komunikasi bersama. Terus kami di sini biasa kegiatannya mengajar mereka menggembira, latihan mereka menggambar atau fisioterapi. Selama saya 2 bulan di sini, saya lihat perkembangan anak memang sudah luar biasa ya, mungkin sudah ada perkembangan sedikit karena kita selalu mendampingi mereka supaya mereka bisa berkembang dalam kegiatan mereka sehari-hari. Kalau kita tidak mendampingi mereka, mereka tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi seperti ini. Apalagi kita hidup dengan mereka di dalam ini kan mereka ada kebanyakan kan cacat, dari kita miskin yang terlantar itu seperti anak cacat yang tidak bisa buat apa-apa. Kami dalam pribadi, kami berusaha supaya bagaimana kami punya kasih untuk memberikan kepada mereka supaya mereka bisa senang atau mereka bisa bekerja bersama dengan kami. Saya di sini biasa bekerja sama dengan mereka seperti biasa, mengapel dengan mereka, cuci baju dengan mereka. Tapi kalau yang kecil-kecil kami kerja sama, tapi kalau yang mereka sudah besar itu kami satu meja, satu piring, satu sendok dengan mereka. Jadi walaupun kami sudah hidup bersama di komunitas, kami tidak jijik bahwa anak begini, tidak, karena kami sudah hidup kebersamaan dalam komunitas. Jadi kami anggap itu seperti biasa, karena hidup dan suster biara lain kan pasti mereka tidak pikiran seperti kami, karena mereka di komunitas mereka kan tidak seperti hidup, maksudnya mereka punya hidup tidak seperti kami. Mendoakan saya semoga saya setia selalu ya, walaupun sampai tua tidak punya suami juga tidak penting, anak-anak juga sudah bisa mendampingi kami setiap hari.